Halo pertilian semuanya, aku Raka Fadilah, kembali lagi di acara Alumni Back to School. Ngobrol asik bareng alumni. Nah teman-teman pertilian semuanya, nih aku lagi ada di Hotel Malaka loh. Lihat keren banget ya hotelnya. Dan aku dengar-dengar nih ya, GM-nya itu adalah alumni dari SMK Pariwisata Telkom. Ya, penasaran gak kalian? Langsung aja kita kepoin aja ya. Let's go. Oke partelian semuanya, di samping saya udah ada GM Hotel Malaka nih. Kita kepoin yuk bareng-bareng. Kira-kira siapa ya dia? Ini dia, Bapak Tata. Oke. Terima kasih. Ya, Pak, selamat datang di Alumni Back to School, Pak. Ya. Artinya saya yang selamat datang ya, Pak ya. Selamat datang harusnya saya ya. Iya, ini kita udah ada di ballroom ya ini, Pak. Ya, Hitungannya betul. ballroomnya Hotel Malaka ini. Boleh dong, Pak, diperkenalkan dulu Bapak itu dari nama mungkin usia dan Bapak di sini sebagai GM Malaka gitu. Boleh. Ya, terima kasih Raka sudah datang ke Malaka Hotel. Ya, memang saya sama-sama alumnus dari Telkom School ya. Perkenalkan nama saya dengan Tata Dibrata. Saya GM dari Hotel Malaka Bandung. Kurang lebih saya bekerja sudah 8 tahun ya. 8 tahun. Wow, luar biasa sekali ya. Teman-teman partneran semua di sana menjadi GM hotel selama 8 tahun ya Pak ya. Perjalanan yang cukup panjang itu Bapak. Ya. Bapak kalau boleh tahu ini Bapak alumni SMK Pariwisata Telkom itu tahun berapa tuh Pak? Tahun 2000. Tahun 2000? Ya. Pas tahun 2000 ya. Tahun 2000, oke. Dan gimana sih Pak, kita kan penasaran ya siapa gitu yang gak mau jadi GM hotel. Nah waktu itu di titik pertemuan Bapak ketika menjadi GM hotel itu gimana sih? Baik, memang tidak mudah ya untuk perjalanan meniti karir ya. Jadi buat teman-teman, adik-adik kelas dari Telkom School ini perlu namanya perjuangan ya. Perjuangan. Jadi harus ada yang direlain gitu ya Pak, dikorbanin sekali. Ya Pak. Jadi seingat saya waktu saya di SMK kelas 1 di Telkom School, dulu mah SMK Seni Putra ya. Putra, betul ya, dulu namanya masih Jadi saya tuh sangat rajin untuk kerja lapangan. Namanya dulu tuh apa sih? Casual ya? Casual ya, masih betul. ada sekarang juga casual ya. Jadi part time gitu ya Pak ya? Part time. Jadi di usia saya yang masih kelas 1, saya sudah mencari uang jajan sendiri. Jadi saya mulai bekerja casual itu dari kelas 1. Dari kelas 1 ya Pak ya? Sampai kelas 3. Sampai kelas 3, rutin itu Pak? Rutin. Dan itu Bapak pindah-pindah seperti itu? Atau mungkin ada udah kenal sama yang ada di hotel A seperti itu? Memang kecenderungan dulu yang paling dekat Papandayan. Papandayan? Ya, jadi saya salah satu tim casual dari Hotel Papandayan. Baik, sekali kan dengan sekolah ya. Dekat juga dari sekolah ya. Enak. Jadi itu saya lakukan selama 3 tahun full. 3 tahun full. Ya, kebanyakan lah ya. Jadi kebanyakan sih weekend ya. Betul. Weekend. Jadi di masa itu kalau anak remaja suka main ya. Masih main ya, betul. Pengen jalan-jalan, pengen nongkrong. Nah saya dihabiskan untuk kerja. Keren banget itu Pak. Disitulah saya mendapatkan banyak ilmu sebenarnya. Jadi bukan hanya di sekolah saja. Ilmu tuh yang paling banyak ada di praktek. Di dunia lapangan. Jadi dari situlah saya udah mulai mencari bagaimana sih yang dipelajari di sekolah dan di lapangan. Di lapangan. Gitu Raka. Jadi saya sudah memulai dari curi start dari awal lah. Curi start ya betul. Betul nggak sih? Ya ketika teman-teman lain Bapak masih pada main nongkrong, Bapak udah punya ilmu lebih dulu gitu ya. Betul, terjun ke lapangan lebih dulu. Itu udah berapa tahun yang lalu ya Pak ya itu. Udah lama banget dan keren sih Pak. Wah karena waktu saya masih kelas 1 itu nggak berani tuh Pak untuk ngambil kasual keluar karena masih nganggapnya aduh ilmu kita masih di bawah. Dan ini kerja berhubungan dengan tamu, bertemu dengan tamu semuanya takutnya mungkin melanggar SOP atau dan lain-lainnya. Tapi
keberanian Bapak ini wah keren banget ya. Pertelan semua harus dicontoh nih. Salah satu sikap dari Pak Tata ini gitu. Berani ya teman-teman semua. Karena SMK itu bisa dibilang malah keuntungan ya Pak ya. Kita udah dibekali skill untuk nantinya kita hidup di kemudian hari. Nah Pak Tata nih, dulu waktu sekolah ada nggak sih kesan yang benar-benar diingat banget sampai sekarang gitu? Apakah mungkin Bapak dipanggil ke kesiswaan atau mungkin Bapak pernah ya nakal gitu keluar kelas dan lain-lain? Boleh Pak diceritain gitu? Wah ini nostalgia Pak. Masa lalu nih. Iya betul banget gitu. Jangan ngomongin mantan ya. Iya. Jangan. Aduh. Masa lalu saya masih remaja itu ya memang jujur saya kan mungkin kalau dari asal kan saya dari luar kota ya. Saya bukan dari orang Bandung asli, jadi memang saya belum begitu tahu tentang Bandung. Jadi saya pindah ke Bandung itu sesuatu buat saya. Betul. Sesuatu yang memang ini kok di kota. Nah, yang biasanya saya dari kampung kan. Gitu. Saya asli dari Ciamis. Dari Ciamis. Jadi saya ke Bandung itu memang niat untuk belajar. Jadi waktu saya masuk ke SMK itu ya saya cenderung orang yang anak baik. Karena saya biasa kalau dari kampung ke kota itu kan nggak banyak neko-neko. Iya, betul. Ya, jadi saya sangat menikmati waktu zaman saya sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3. Namun di situ banyak ilmu-ilmu yang memang saya dapatkan dari guru-guru SMK Seni Putra itu dulu ya. Sekarang Telkomsel ya. Yang saya mengingat dulu guru yang paling melekat saya itu Bu Erni. Bu Erni? Yang sekarang sudah pensiun. Oh iya, sudah pernah bakti. Ya, oke. Bakti. Bahkan saya aja itu belum pernah ketemu Pak sama Bu Erni. Bu Erni. Lalu dulu saya kenal dengan diajarkan dengan Pak Indra. Pak Indra, baik. Nah, dulu yang paling killernya itu Pak Saferi. Pak Saferi. Almarhum. Oh, almarhum. Ya, itu yang paling killer. Disetrap segala macem itu udah pernah saya alamin itu. Oh, benar. Iya, itu kurang lebih sih kalau pengalaman saya. Cuman yang dari pengalaman saya itu yang paling bangganya di Telkom School atau Seni Putra dulu itu memang kita didik disiplin. Betul banget. Benar-benar disiplin. Jadi tidak ada istilahnya karena memang dulu dari sekolah pariwisata itu di Bandung yang punya ranking pertama itu Seni Putra. Seni Putra betul. Ya. Jadi kalau kita masuk ke dunia hotel, Seni Putra dipandang. Ya. Jadi sampai sekarang pun saya rasa punya nama Seni Putra. Kredibilitasnya gitu ya. Telkom School itu punya nama. Jadi kredibilitasnya udah cukup baik ya. Jadi saya dulu benar-benar beruntung sekali untuk masuk ke Telkom School. Oh iya baik. Dulu Bapak waktu pindah ke sini tuh ada keluarga kah atau mungkin Bapak malah ngekos gitu? Dulu saya sama kakak. Oh sama kakak. Perjalanannya itu cukup menantang ya. Menantang. Kakak perempuan. Ya. Yang super cerewet. Cerewet betul. Kalau kakak kan gitu saking sayangnya kan cerewet sama ya. Adiknya gitu sama adiknya kamu nggak boleh main. Kamu harus pulang tepat waktu gitu kan. Nah jadi ceritanya singkatnya saya dulu dari SMK Telkom itu saya harus melanjutkan sekolah ke jenjang diploma. Ya, diploma. Nah, diploma itu kan memang dulu ekonomi keluarga tidak kuat. Jadi saya harus kerja lagi mencari uang untuk melanjutkan diploma. Diploma itu. Kerja lagi saya selama 4 tahun. 4 tahun. Sambil kuliah. Sambil kuliah? Iya, jadi saya dari SMK sampai kuliah, saya non-stop kerja tuh. Non-stop kerja, itu buat ngebiayain biaya kuliah Bapak sendiri. Betul. Gitu ya? Jadi orang tua dan keluarga memang membutuhkan support dari kita sendiri untuk sebagai anak untuk melanjutkan saya ke diploma. Tapi Pak untuk sebelum Bapak masuk SMK gitu, apakah memang Bapak udah punya passion di dunia pariwisata kah atau mungkin motivasi Bapak gitu buat masuk ke SMK Pariwisata Sandi Putra waktu itu? Ya. Boleh diceritain dong Pak gitu. Apa ya? Passion itu mungkin akan dapat setelah kita menjalani masa belajar ya. Jadi memang dulu saya tuh pemalu banget. Bahkan saya paling takut sama bahasa Inggris. Bayangkan, sedangkan pariwisata harus bahasa Inggris. Inggrisnya benar. Padahal saya paling takut bahasa Inggris.
Dan kakak saya guru bahasa Inggris. Oh iya, waduh udah Luar biasa itu. ya. Di rumah pasti wah diajarin segala macam. Diajarin tapi saya nggak bisa-bisa. Nah itulah waktu zaman saya SMK itu habis diajarkan sama kakak saya yang memang itu punya jasa besar buat saya sampai sekarang ini ya. Jadi saya selama berapa tahun ya itu 3 sama 4 berarti kurang lebih 7 tahun. Saya dengan kakak dan alhamdulillah saat ini kakak sangat berjasa dalam kehidupan saya. Alhamdulillah kakak berarti kondisi dalam sehat gitu segala macam. Alhamdulillah. Kakak masih di Bandung atau mungkin di Ciamis, Pak? Masih di Bandung. Oh masih di Bandung juga. Iya. Oke Pak, untuk penutupan nih Pak, Ya. boleh dong kasih teman-teman Partelans semuanya motivasi biar supaya teman-teman Partelans itu terinfluence gitu oleh personil dari Bapak ini gitu. Mungkin ya kata-katanya atau mungkin ada sedikit lah ya. nasihat ya. Kata motivasi ya. Jadi buat adik-adik, teman-teman semua dari Telkom School khususnya untuk belajar itu jangan kaku ya, jangan kaku di sekolah. Banyak ilmu di luar sana yang memang harus kita ambil, khususnya di dunia pariwisata. Jadi dunia pariwisata itu luas sekali. Jadi kita harus bisa membaca situasi ya, karena perkembangan pariwisata sekarang itu sangat cepat ya, khususnya di digital ya. Iya betul. Ya, jadi untuk adik-adik semua yang masih belajar dan punya cita-cita untuk menjadi seorang hotelier ya atau entrepreneur kalau sekarang bilangnya. Betul. Jadi teruslah belajar mencari ilmu out of the box. Betul. Out of the box. Sekarang banyak media-media dari mulai YouTube, dari mulai Instagram, TikTok dan lain-lain itu tuh sebenarnya ilmu semua itu. Kalau kita sikapi dengan positif. Mungkin nih dari situ dari pembahasan yang kekinian ya. Ya. Kalau ilmu sekarang itu kan anak-anak notabene kalau disuruh baca buku tuh paling telah. Ya, entar dulu deh gitu ya. Apalagi yang tulisannya isinya tulisan semua gitu ya, nggak ada gambar segala macam. Aduh. Sekarang instan Ini semua susah. ya. Sekarang apapun itu bisa akses internet dengan Google. Jadi lebih cepat kalau sekarang itu. Ya, Pembelajaran lebih cepat dibanding dulu yang harus baca benar. buku. Yang apa-apa pasti ke perpustakaan. Betul sekali. Sekarang instan sekali kalau mau belajar, jadi paling cepat itu adalah di internet. Yang kedua di lapangan, haruslah dari sekarang kalian itu harus bisa menempa mental kalian bahwa di dunia lapangan kerja itu atau di dunia industri itu sangat berat. Jadi harus selalu dipupuk bagaimana rasanya bekerja. Karena nanti pada saat udah settle, sudah menjadi profesi, itu nggak kaget. Nggak kaget dan sudah terbentuk lah jiwanya, leadershipnya kebentuk, skillnya kebentuk. Jadi karirnya akan cepat. Ya. Oke, itu dia teman-teman ya. Sedikit motivasi dari Pak Tata ini gitu ya. Semoga teman-teman semua ya bisa mengembangkan dirinya lebih lagi dari sosok Pak Tata ini. Oke. Mungkin segitu aja Bapak untuk episode kali ini. Terima kasih banyak sekali Bapak telah menjemput kita di Hotel JM Malaka ini yang wah luar biasa banget ini. Konsepnya gitu ya, jarang-jarang gitu. Ballroom dikelilingi kaca-kaca juga Ya, gini Pak dan unik. minimalis sekali gitu ya. Oke, segitu aja mungkin episode Alumni Back to School kali ini. Telkom School, Solid, Speed, Smart. Terima kasih, dadah semuanya Partelians.